Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita, Bocil Obrolan kecil. Belum boleh perkenalan dulu gak? Mungkin nama saya Maulana Yusuf Ramdhani. Saya bekerja mungkin bisa dibilang pengusaha kecil ya, Iya. di bidang jualan marketplace online. Untuk barangnya yang saya jual itu berupa produk tas wanita. Udah. Oke. Kira-kira nih, sehari bisa dapat berapa? Berapa? Ini maksudnya Total. penjualan item atau omset udah gimana maksudnya? Yang terjual. Item berarti ya. Nah, Kalau item saat ini kan kebetulan memang online lagi sepi juga ya. ya. Mungkin kalau di total per hari paling sekarang dapat cuma 50 mungkin ya, 50 piece tas. Kalau dari segi omset mungkin sekitar 3 sampai 4 juta Per bulan? per hari Oh, per hari. untuk omset. Kalau tasmu sendiri ada ciri khas sendiri gak? Misalkan kan apa ya, gambar-gambarnya atau mungkin warnanya yang unik atau modelnya? Kalau model sih apa namanya ya, kita ngikutin pasar sih ya. Kalau misalnya produksi ke penjualan yang lagi rame, otomatis kan para penjual online kan biasanya nyari peluang bisnis ya, sebisa mungkin ngikutin tren. Kalau emang produk yang sekiranya lagi laku ya kita ikutin buat dijual gitu. Kalau buat penjualannya, kalau di online nih di mana aja? Kalau di online saya main di Shopee, di Lazada, sama di TikTok Shop. Oh. Cuma 3 itu aja. Kalau kesulitan awalnya nih dalam jualan apa aja kira-kira? Kesulitan awal ya. Hmm. Ya kalau dibilang hampir semua sih mungkin rata ya, kalau namanya pedagang. Ya. Mulai dari awal itu ya dibilang sulit banget, karena kan dari awal kita harus ngasih apa ya, ibaratnya ngasih tahu orang-orang yang belum tahu toko kita bahwa kita tuh jualan, terus memastikan bahwa produk yang kita jual itu berkualitas agar orang bisa beli dan percaya sama kualitas produk kita. Terus kesulitan mungkin dari segi ini ya, dari segi apa namanya, dari segi ilmu pengetahuan mungkin ya. Karena kan nggak semua orang bisa jualan, tapi mungkin semua orang bisa jualan tapi nggak semua orang kan bisa memasarkan. Dan nggak semua orang juga bisa bisa ngasih ngasih inilah, ibaratnya ngasih konsistensi ya, maksudnya biar konsisten bahwa produk kita itu layak untuk dibeli dan layak untuk dijual. Oh. Ini kalau pertama kali jualannya nih dari mulai kapan? Saya awal buka online itu dari semenjak pertengahan 2020, awal 2020, pertengahan 2020, kira-kira di bulan Maret mungkin. Maret. Pas COVID ya berarti? Kalau nggak salah sih iya ya, lupa saya soalnya. Kalau pas COVID itu sempat nurun nggak? Kalau kan awal buka ya, jadi belum ngerasain rame juga sih pas di awal buka. Oh. Tapi pernah buka offline gitu gak? Maksudnya jadi ke pinggir jalan gitu atau? Enggak sih, enggak. Paling by WA ya, kayak pertama-tama mungkin ngasih tahu ke teman-teman dulu. Maksudnya kan kita ngejual tas cewek nih. Informasiin dulu di Japri dulu lah, kayak teman-teman cewek, kita jualan tas nih, mau beli gak gitu. Kalau misalkan jualan kayak gini nih, misalkan kalau tahun baru gitu apa tutup gak? Kan ada nih yang nggak tutup, ada yang tahun baru ya tutup. Atau enggak tanggal merah kayak gini? Iya, kalau
tanggal merah sebenarnya tergantung kitanya ya. Cuma kan kalau dari kebijakan dari kayak marketplace kayak Shopee atau Lazada biasanya kan emang kayak kalau tanggal merah umum ya biasanya emang libur. Cuma tergantung kurir paket sih, tergantung kurir paket sama seller. Mungkin kalau sekiranya mau masuk ya masuk, kalau emang ikut libur ya libur. Kalau jualan kayak gini nih, paling tingginya berapa kira-kira Dari segi omset atau gimana? omset? Kalau omset gak ini sih ya, namanya jualan ya, mungkin kalau emang lagi Ya meledak. paling tertingginya aja deh. Misalkan 2000 berapa gitu. Lagi naik-naiknya lah. Lagi naik-naiknya waktu itu di 2021 ya misalnya ya. Oh, Di 2021 setelah hampir 1 tahun jalan di online, waktu itu masih ingat di event 10-10 ya. oh, Di event 10-10 sale, mungkin kalau apa namanya, para pemburu diskon nih buat apa namanya, ke customer yang biasanya check out pas diskon doang atau promo tanggal kembar ya. oh. 10-10 waktu itu kita tembus di satu hari itu sekitar 3.000 paket mungkin ya. Kalau kuantitas produk mungkin di sekitar 6.000 sampai 7.000 piece itu satu hari. Waktu 2021. Iya. Kalau misalkan ada pelanggan yang komplain gitu, wah ini barangnya nggak sesuai. Iya, pasti sih sering ya. Oh, itu cara penanganannya gimana kira-kira? Kalau mungkin A-nya juga suka belanja online ya. Mungkin kan karena kalau emang gak sesuai itu kan dari marketplace juga bisa pengajuan pengembalian ya. Kalau emang masuk di akal, kayak misalnya itu bukan kayak misalnya itu emang benar-benar kesalahan kita, kayak misalnya dia pesennya warna hitam nih, kita kirimnya yang warna merah atau warna lain. Nah, itu baru kita klaim, kita CC dan barang boleh dikembalikan, kecuali kalau emang barang yang dikirim rusak di perjalanan nih, misalnya kayak aksesorisnya rusak atau robek, itu kan bisa jadi kemungkinannya karena paket tergores-gores atau terbanting-banting di ini ya. Jadi sekarang hampir semua seller mewajibkan video unboxing. Jadi kalau untuk tadi pertanyaan, kalau untuk mengatasi ya itu, jadi kita obrolin dulu baik-baik by chat di marketplace. Kalau emang itu kesalahan kita ya kita ganti 100% dan barang boleh dikembalikan. COD nih, kan banyak tuh orang yang nggak bayar gitu. Kalau nggak bayar lah gitu ibaratnya. Itu kalau ke penjualan ngaruh nggak gitu, rugi atau gimana gitu? Kalau dari segi penjualan sih enggak ya, cuma kita ruginya dari kualitas produk. Nanti kan kayak misalnya kita kirim barang nih, dia pesen terus dia nggak bayar, kan otomatis tas juga kayak bisa dibilang rusak mungkin ya, bisa dibilang rusak, bisa dibilang udah nggak bakal bisa dikirim lagi. Ibaratnya kalau dari kerugian, mungkin dari kerugian dari modal tasnya aja sih gitu. Kalau dari kerugian. Tapi ada gak misalkan rencana nggak mau lagi bikin sistem COD gitu? Oh, nggak bisa sih, susah. Kalau emang soalnya kan rata-rata emang udah, kalau dibilang dari persen ya hampir 90 mungkin ya, 90% emang orang-orang pengennya ya COD. Apalagi di Shopee sekarang kan lagi ada program tuh yang iklan COD, cek dulu ya gitu. Ya, karena itu emang dari marketplace-nya sendiri aja ngedorong buat orang-orang biar COD. Bahkan kalau emang produknya nggak sesuai kan boleh ditolak juga ya. Jadi boleh dikembalikan ke seller. Jadi kalau dibilang nggak bakal kayak ngaktifin COD atau gimana, nggak bakal bisa sih. Soalnya emang udah ketentuannya gitu sih. Kalau buat strategi biar produk ini menarik lah gitu, kira-kira dibikin dalam bentuk apa? Sekarang mungkin lagi ramenya konten mungkin ya. Iya. Jadi kayak kita ya bikin konten ya, bikin video, apalagi kalau produk tas sekarang dikolaborasinya sama lagu-lagu yang viral sambil joget-joget atau gimana ya. Cuman di sisi sebenarnya ada dua sih, kalau dari segi pengen produk kita naik atau pengen dikenal ya, satu konten, yang kedua iklan. Jadi kita tuh per hari ngeluarin budget iklan buat
iklanin produk kita biar bisa kalau istilahnya biar bisa FYP ya, biar bisa diklik sama orang dan biar bisa dibelanja sama orang. Jadi kita tuh emang kayak pengusaha di online itu harus nyiapin modal juga nih, satu modal buat barang, yang satu emang modal buat budget iklan. Oh, Iya, ya seperti itu. misalkan nih bahan-bahan tas ini naik, kira-kira harganya mau dinaikin atau tetap biasa gitu? Kalau emang naik, tapi kalau bahan sih rata-rata jarang naik. Iya. Paling kalau dari segi bahan bisa bertahun-tahun baru naik, misalnya setahun sekali baru naik. Apalagi mungkin kalau menjelang Ramadan tuh biasanya harga naik. Cuma kalau dari segi harga ditaikin kayaknya enggak. Tapi tergantung sih, kalau emang kita apa ya, kalau emang untungnya kayak profitnya buat kita kecil ya, mau gak mau kita harus naikin harga produk juga. Ya. Apa mungkin ada kepikiran, kan sekarang tas, mungkin ada kepikiran buat nambah gitu? Udah sih sekarang tas sama sendal. Oh, sendal. Karena kan memang awalnya saya buka online juga bukan di tas. Bukanya di baju polos. Baju polos, terus custom baju kayak sablonan kayak gitu. Iya. Terus beralih ke sendal dulu, awalnya ke sendal cewek. Kayak sendal model cewek. Emang rezekinya di tas mungkin sampai sekarang sih, jadi di tas. Jadi kalau dibilang nggak mau nambah, sebenarnya bukan nggak mau, karena buat bilangnya buat pelaku online itu, kalau emang kita mau launchingin produk baru atau apalagi ganti kategori aja dari tas ke sendal ke sepatu kayak gitu harus perlu modal. Jadi kalau sekarang jualan nggak sembarang upload, bikin konten nggak gitu sih. Jadi harus benar-benar ibaratnya kayak ngiklan, bagusin kualitas produk kayak gitu lah. Jadi kalau emang dibilang belum kepikiran ini, sebenarnya pengen, cuma modalnya kan harus tambah lagi. Iya. Kalau misalkan tas-tas yang udah rusak gitu, kira-kira dikemanain? Biasanya kan kalau emang ada event kan harga jatuh tuh ya. Biasanya kita emang banting harga sih, kayak istilahnya apa sih itu, cuci gudang, istilahnya kayak cuci gudang kayak gitu. Tapi banyak nggak kalau misalkan kayak gitu, cuci gudang gitu? Paling emang kalau cuci gudang itu emang kalau emang barang-barang yang kualitasnya bisa dibilang di bawah 60-50% ya, baru kita layak cuci gudang. Kalau emang masih layak pakai, kayak hanya cacat sedikit-sedikit, mungkin masih bisa kita akalin, masih kita jual. Kira-kira nih kenapa mau jualan kayak gini? Kan misalkan ada mungkin orang bilang daripada jualan tas mending jualan makanan lah gitu, lebih laku misalkan gitu. Enggak juga sih, soalnya kan kalau tas itu kan ibaratnya kita beli juga, dia nggak bakalan basi ya, kalau makanan basi. Sebenarnya kalau emang itu kan baik lagi ke rezeki ya, soal emang orang-orang lakunya di makanan, ya udah silahkan jalankan ya. Kalau dari saya pribadi mending ya jalannya mungkin di sini. Jadi kalau dibanding jual makanan atau tas, lebih laku makanan enggak semua. Bahkan sekarang kayak penjual makanan juga banyak kok yang ngeluh, karena sekarang lagi krisis, bisa dibilang krisis ekonomi ya, bisa dibilang lagi sepi, usaha semua sekarang lagi sepi. Kalau tas ini dibikin sendiri apa ngambil dari orang? Bikin sendiri. Punya. Jadi kalau produksi tas itu kita kalau ibaratnya borongan, jadi ngeborong tukang. Jadi kayak per satu bal gitu ya? Iya, jadi kita yang beli bahan, kita yang belanja, yang dikasih ke tukang. Tapi emang ada beberapa yang kita beli di orang juga, jadi dianya udah punya model ini, masuk di online ya kita beli. Cuma rata-rata bikin sendiri sih. Cuma nggak pribadi yang bikinnya, nyuruh orang gitu, bayar orang.
buat produksi. Tapi kalau bayar gitu lumayan. Buat misalkan per satu karung lah tasnya. Ya kalau ibaratnya kalau dari tas dihitungnya balan ya, satu bal Iya. itu isi 30 piece. Kalau kisaran harga modal 25.000 lah misalnya, ya kali aja 30 gitu untuk satu bal tuh sekitaran segini mungkin ya. Ini satu bal Oh. ya itu 30. Kalau misalnya modal di 25.000 kali aja 30, 25 kali 30. Kalau modal awalnya berapa nih? Modal awal buka online. Ya. Terus terang saya mah tanpa modal. Jadi awalnya modal nekat. Oh. Jadi dari apa namanya nyisihkan dari uang pribadi. Terus karena emang ada orderan, waktu itu sempat pinjem dulu ke inilah adalah pinjem uang dulu. Jadi kalau dibilang modal awal, sebenarnya bukan modal awal, modal nekat dulu awalnya. Oh. Cuma karena mungkin bisa dibilang modal awalnya dari semenjak pinjem uang tuh waktu itu. Ya sekitaran di 2-3 juta lah waktu itu pinjem. Alhamdulillah sekarang udah lepas dari itu, ya sekarang pakai modal pribadi. Oh. Ini pertama kali usahanya gimana nih? Udah mikir matang atau gimana? Mungkin mikir rugi ya udah gitu, untung ya alhamdulillah gitu lah. Maksudnya dari awalnya udah mikir ke depan atau gimana gitu? Udah mikir ke depan gitu. Misalkan kalau bangkrut, Pasti resiko sih semua juga ya. Bahkan yang guide dagang kayak karyawan juga kan pasti bikin resiko ya dipecat atau gimana, kontrak habis. Kalau dari awalnya sih iseng jualan kaos, beli waktu itu. Belinya juga beli di orang yang jualan juga. Jadi dia buka online juga, saya beli ikut jual barang dia lah istilahnya. Jadi kalau awalnya emang iseng cuma kesini karena udah tahu profit, udah tahu nyaman lah istilahnya. Ya alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Kalau selama berjualan ada kesulitan nggak? Kesulitan dalam segi apa dulu nih? Mungkin jualan lah, misalkan kebanyakan tasnya rusak tuh. Kalau dibilang kesulitan, mungkin dari segi sepi ya, kesulitan itu sih emang rata-rata. Kalau sepi sulitnya, jadi naikin lagi biar rame gimana itu sih tantangan, mungkin ya saya bilang tantangan. Jadi kesulitan jualan ya itu. Terus ada juga di sisi lain kalau lagi rame kekurangan modal kayak gitu lah, jadi kesulitan. Kalau misalkan lagi sepi banget nih ya di online, kira-kira mau buka official gitu ya? Jadi di online udah sepi banget nih gitu. Mudah-mudahan jangan ya. Misalkan aja. Kalau emang udah, tapi kayaknya nggak bakalan deh, soalnya bahkan beberapa kayak mentor juga sebenarnya kalau dari segi online kan sebenarnya bukan dari kata online-nya ya, dari kata dagangnya mungkin ya. Sebenarnya nggak bakal ada matinya sih. Kayak apalagi produk fashion ya. Jadi setiap tahun, bahkan setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahun bakal ada terus tuh model-model baru kalau dari segi fashion ya. Jadi kalau dibilang bakal pindah ke bidang lain ya mungkin bisa, nggak tahu sih ya, belum kepikiran soalnya masih berjalan juga sih. Mungkin kalau emang bener-bener mentok ya mau gimana lagi ya, intinya mungkin masih di bidang jualan lah, karena kan dagang juga kan sunnah rasul juga ya. Jadi sebelum dagang kan saya juga sempat kerja juga jadi karyawan atau gimana ya, kurang nyaman. Jadi maksudnya nyaman dagang lah. Mungkin kalau emang di online sepi ya mungkin bisa dagang ke yang lain, jual makanan atau gimana lah istilahnya. Yang penting masih di bidang jualan gitu. Kalau nama tokonya Pak, mungkin Nama toko kalau di Lazada hampir sama semua sih. Di Lazada Jiva Jia Collection, di Shopee Jiva Jia Collection, di TikTok Shop Jiva Jia Collection Store.
kalau di di online shop gitu suka nge-live kan, banyak tuh orang promosi Iya, iya. ngambil live. Kalau sekarang udah nggak pernah sih, soalnya nggak punya yang kerja ya. Waktu kalau bulan-bulan kemarin suka, kalau bulan-bulan kemarin bahkan alhamdulillah bisa buat bayar orang lah ya buat ke live live atau promosiin produk kita. Kalau untuk sekarang enggak sih, konten juga enggak sama sekali karena kebetulan sibuk juga ke teter sama ngasuh anak. Terus kalau kalau live udah nggak pernah sekarang. Jadi udah jarang live ya? Bukan jarang, memang udah nggak pernah Oh, karena nggak kepegang. mungkin kalau misalkan tips-tipsnya ya buat awal usaha kira-kira apa nih? Kalau tipsnya ini sih ya, kalau emang benar-benar mau usaha dari awal juga saya pegang teguh nasihat dari guru mungkin ya. Iya. Intinya kalau emang benar mau, gak harus di bidang jualan ya, mau di bidang apapun, kalau emang rezekinya masih di situ atau memang mau ditekunin ya, tipsnya ya duit 1 juta. Bener. Jadi duit 1 juta itu singkatan. Ya, D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ikhtiar, T-nya tawakal. 1 juta S-nya sabar, Ju-nya jujur, dan Tak-nya tabah. Gitu sih. Tipsnya itu sih. Jadi kalau dibilang intinya mungkin kalau emang belum bisa itu semua kayak tadi singkatan duit 1 juta, intinya harus niat dulu sih, matengin, bener-bener matengin niat. Walaupun emang awalnya coba-coba iseng, tapi kan nanti juga bakal ketemu jalannya sendiri. Ya. Kalau misalkan ya ada yang niruin produk tas kayak Aan ini, tapi versinya kayak dia lebih murah, terus bahannya juga lebih jelek lah. Iya, enggak, emang bukan ini lagi, emang udah banyak. Jadi ya nggak apa-apa sih kalau saya mah, karena kan ibaratnya ya jalan rezeki mah masing-masing. Jadi kayak tukang bubur atau gorengan rendengan juga kan kayak sebelahan, kalau emang yang satu sepi yang satu rame kan gitu. Jadi kalau emang dibilang ada yang niruin terus ngebanting harga lebih murah ya nggak apa-apa, karena emang udah mungkin dia apa namanya ya, udah mentok di pikiran juga mau jualan apa kali ya. Jadi ngejatuhin produk kita atau jadi mau ngejatuhin kita lah, ya nggak apa-apa. Emang kan balik lagi ke rezeki sih, mau gimana juga. Kalau emang dia jual tas murah, harga lebih murah, kalau emang Allah kasih sepi ya tetap sepi. Iya. Berarti kalau A-nya selama ini mentinginnya kualitas tasnya. Kalau dari kualitas ya mungkin bisa ya sekitar 50% lah dari kualitas sama harga juga. Intinya yang produk-produk yang kita jual sesuai harga lah gitu, nggak terlalu melebih-lebihkan harga. Intinya kualitas sesuai harga, ada kualitas. Kalau tasnya bergaransi nggak kalau di sini? Enggak sih, Oh, nggak ada garansi. Paling ya itu tadi, kalau emang kayak yang tadi pertanyaan di awal, kalau emang ada komplainan ya silahkan, kita juga bakal kasih kebijakan. Kalau emang itu kesalahan pure 100% dari kita ya kita balik, silahkan ke barang dikembalikan dan kita ganti uangnya 100%. Cuma kalau emang bukan pure 100% kesalahan kita ya mungkin bisa dipertimbangkan lagi lah. kalau misalkan ya ada orang yang rese gitu, tasnya kan misalkan lah datang sobek. Nah, misalkan A-nya kan udah gantiin nih 100%, tapi dia kayak tetap kayak nggak nerima lah gitu. Oh iya jatuhnya. sih, ya nggak apa-apa lah. Depannya gimana? Ya nggak apa-apa, itu mah hak dia. Intinya kan kita udah bertanggung jawab, kita kembaliin. Banyak sih yang kayak gitu, kayak misalnya barang udah sesuai nih, nggak ada, mungkin nggak apa ya namanya kan, namanya hati orang beda-beda ya, mungkin karena dianya emang nggak suka atau gimana, tanpa ngasih solusi langsung bintang 1 kayak gitu, ngasih rating kayak gitu lah. Banyak, udah bukan alasan lagi, itu memang udah banyak.
Tapi kalau misalkan ada orang ngasih rating ngasal-ngasalan itu ke online shopnya kan nggak? Ngaruh. Ngaruh sih. Lumayan. Kalau jadi kan kalau di online itu rating juga kan ada apa namanya, ada persentasenya ya, jadi Iya. berapa persen yang bintang 1, berapa persen bintang 2 sampai seterusnya. Jadi kalau emang kalau emang misalnya hanya lima orang dari 1000 orang yang ngasih bintang 5 ya nggak ngaruh sih, kecuali kalau emang 500 orang dari 1000 orang yang ngasih bintang 1 baru ngaruh. Jadi kan perbandingannya 50% 50% Oh. rating, jadi jatuhnya ke rating toko. Tapi selama emang kayak segelintir orang, beberapa orang doang yang kasih bintang 1 karena iseng atau gimana, cuma kan masih ada banyak orang yang kasih bintang 5 kayak gitu. Kalau usaha kayak gini udah dari cita-cita dari kecil apa Enggak, kepikiran aja gitu? Dari gede. enggak sih, ini spontan. Jadi kalau emang dibilang cita-cita sih enggak sih. Kalau cita-cita mah dari kecil pengennya mah jadi dokter, jadi apalah, pokoknya yang tinggi-tinggi. Cuma kan balik lagi ya sama jalannya, yang udah jalan gini. Intinya mah mau kerja apa juga yang penting mah halal aja. Udah. Kalau buat kayak tas-tas gini incernya ke anak-anak muda atau emak-emak gitu? Kalau kita mainnya di anak muda, nggak ada yang, bukan nggak ada sih, ada mungkin beberapa yang model-model tas ibu-ibu, cuma kita baiknya anak muda, karena kan anak muda mah ibaratnya doyan belanja ya. Iya. Maksudnya ibu-ibu juga doyan belanja sih, cuma kan rata-rata kalau anak muda masih pengennya nyari lagi gitu model-model tas, pengen banyak koleksi. Kalau ibu-ibu rata-rata dia udah beli awet, jadi lambat pergerakannya kalau di ibu-ibu. Ya, jadi target pasar kita ya anak muda. Kalau misalkan ada dari pengirimannya yang mungkin leha lah kalau kata kita mah, jadi dilempar-lempar, kalau gitu yang A-nya salahnya berarti kan ke dia, berarti komen ke kurir atau gimana gitu? Kalau sebenarnya kalau dari salah sih salah dari penjual ya, kalau emang barang rusak di jalan ya, karena kan mungkin dari segi packagingnya kurang rapi atau kurang gimana. Cuma kan baik lagi, mau sebenarnya kalau barang mau gimana juga, mau kita kasih bubble wrap atau gimana, atau kasih kayak lakukan fragile, dikasih notice lah, ini barang udah pecah, tetap aja kalau kurirnya kayak gitu mah pasti bakal dibanting-banting, dilempar-lempar. Udah bukan aneh itu, udah gak aneh lah. Tapi kalau misalkan ya ada yang ngerating jelek tapi produknya bagus, cuman gara-gara pengiriman lah gitu, Maksudnya lambat gitu. pengirimannya jadi lama tapi dia nge-rate-nya tetap jelek. Iya, mungkin kalau emang ini mungkin bisa di chat dulu ya, maksudnya kenapa gitu. Kalau emang pengiriman nya lambat ya baik lagi dari segi kita atau dari segi kurir. Misalnya kalau dari segi kita, kalau kita rata-rata emang kalau emang order masuk hari ini kita kirim juga hari ini, kecuali kalau emang barangnya masih PO atau masih dibuat. Kalau emang lamanya dari kita udah dikirim hari ini, cuma dari kurir nih, dari kayak drop pointnya lambat atau penyortirannya lambat, ya itu balik lagi ke konsumennya sih ya, terserah itu mau kasih rating gimana juga ya. Karena kan kita tetap mengusahakan bahwa kalau barang itu harus dikirim ya masuk hari ini, ya kita kirim juga hari ini gitu. Ya terus sampai lah. Cuma kan emang kadang-kadang kayak dari drop pointnya juga, counternya juga kan kadang lagi ada beludakan paket, membludak, jadi juga kesortir atau gimana, jadi tetap aja sih. Jadi intinya balik lagi ke konsumennya sih. Kalau emang tetap ngasih bintang jelek ya udah, yang penting kita udah kasih pengertian dan kita udah tanya juga kenapa ini. Kalau emang terkait pengiriman ya terserah masih ini sih, terserah customer lah mau gimana. Alhamdulillah nih ya udah nggak keras, udah
Nggak kerasa lagi kebetulan udah selesai juga. Nah mungkin lu ada mungkin kesan dan pesannya gitu buat usaha yang di luar sana mungkin masih mulainya dari awal atau lagi berusaha gitu biar produknya naik. Ya intinya mungkin ditekunin lagi aja, mungkin kayak misalnya lagi kayak pembisnis yang jualan di beda kategori kayak di jualan baju atau sepatu, ya intinya ditekunin aja. Ini buat yang baru-baru ya maksudnya. Kalau emang saya juga kan bisa dibilang masih baru, makan ada yang lebih baru lah gitu. Buat yang lebih baru ya mungkin ya intinya tekad aja sih, dikerasin lagi tekadnya, terus kayak mentalnya juga, kayak intinya bukan itu aja sih. Kalau emang buat yang sekarang intinya harus matengin dulu nih kira-kira modalnya cukup atau enggak nih buat jualan kayak gitu. Udah mungkin segini aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.